Kamu dijaga oleh ribuan pasukan dari leluhurmu. Ternyata leluhurmu dulu bukanlah orang sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Oke, ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, teman-teman, ya. Kamu dijaga oleh ribuan pasukan dari leluhurmu. Ternyata leluhurmu bukan orang sembarangan dahulu. Fokus, konsentrasi, ya. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya The Carrier. Nice. The Carrier muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini ya terhadap energi dari leluhurmu, teman-teman. Ya, karena ini energinya sifatnya umum, semua orang mungkin saja banyak yang memiliki leluhur dan mungkin juga banyak yang tidak, ya. Sebenarnya sih semua memiliki, tetapi mungkin kepekaan batin yang berbeda-beda. Nah, dari kartu pertama ini aku akui loh teman-teman, ya mohon maaf ya, memang sih sedikit terungkap bahwasannya leluhur kamu bukan orang sembarangan, ya. Leluhur kamu bukan orang sembarangan. Leluhur kamu adalah seorang pemimpin, oke. Seorang pemimpin, seorang raja mungkin, tokoh adat mungkin, tokoh agama kah mungkin, ya. Ya, orang-orang yang memang sangat berpengaruh di dalam kehidupan masa lalu ataupun dahulu kala ya, teman-teman. Oke. Jadi memang berbicara masa leluhur, ketika dia memiliki pengaruh yang cukup kuat di dalam sebuah lingkup kehidupan, tentu teman-teman, ya seolah-olah dia dapat mampu mengendalikan semua elemen dan energi lah, ya. Nah, tetapi memang lebih cenderung di dalam hal-hal yang sifatnya spiritual. Oke, yang mungkin juga bisa menundukkan, ya namanya juga dia seorang raja, tentu ya kan semua orang pasti bakal tunduk kepadanya, ya. Nah, pasti bakal mendengar ucapan dan perkataannya. Oke. Dan dari kartu ini juga cukup memperlihatkan teman-teman, ya kan, bahwasanya eh, aku katakan sih bukan hanya sedikit ya. Oke, itu tapi memang ini begitu banyak, ya, mungkin bahkan ribuan sosok pendamping yang dimiliki oleh leluhurmu, dan saat ini memang dapat aku akui pula, ya, mereka juga menjaga kamu. Mungkin kamu adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh leluhurmu. Nanti kita akan lihat kenapa kamu dipilih di sini, ya kan? Kenapa nggak yang lain? Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Empress, teman-teman. Oke. The Empress muncul hadir ya. Jadi kenapa kamu dipilih untuk mungkin ya meneruskan mungkin leluhur, ya, ilmu dari kekuatan dari leluhur kamu? Ya karena memang dari kartu kedua ini menggambarkan bahwasannya tingkat spiritualitas kamu tuh lebih bagus. Oke. Artinya mungkin hubungan kedekatan diri kamu dengan Tuhanmu masing-masing itu bagus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya karena memang leluhur kamu itu tahu teman-teman, ya, mereka melihat siapa orang yang istimewa, spesial ya, untuk keturunannya. Kemudian yang berikutnya mungkin karena begitu banyak energi yang bakal menghantam kamu, menyerang kamu, begitu banyak orang yang membenci, akan menghancurkan kehidupan kamu, itu juga menjadi salah satu faktor sebenarnya, ya kan? Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya The World. Nah, ini nih teman-teman yang aku maksud, bahwasanya memang
kamu dijaga oleh ribuan pasukan dari leluhurmu. Ya, ya mungkin ini hanyalah ya beberapa doang sih, tetapi mungkin secara energi itu lebih besar gitu. Bisa saja ribuan tadi karena energi yang terlalu besar teman-teman, jadi kekuatannya hampir sama ya dengan kekuatan jin yang jumlahnya mungkin ribuan, karena memang sosok dua energi ini sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana kewibawaannya, ya kan? Seolah-olah dia bisa menaklukkan hampir seluruh makhluk gaib, ya mungkin seperti itu deh teman-teman ya. Nah, jadi sosok ya yang aku lihat adalah sosok macan ya. Oke, macan putih ya, ataupun mungkin macan kumbang ya dan lain sebagainya. Nah, tetapi memang yang jelas lebih kecenderungan sosok macan. Nah, jadi memang kebanyakan ya seseorang yang memiliki khodam macan ya, pendamping macan dari leluhurnya, itu memang memiliki sebuah emosional yang terkadang tidak bisa terkontrol, teman-teman. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, memang lebih cenderung orang banyak takut ketika melihat ya berbicara, menatap secara langsung. Ya orang yang dapat bisa menundukkan ya orang lain gitu, teman-teman, dan bahkan tadi bangsa jin. Ya. Nah, kemudian dari kartu berikutnya aku punya The Devil. Ternyata benar gitu loh. Kenapa kamu dijaga oleh begitu banyak sekali teman-teman pasukan dari leluhurmu? Karena memang aku akui The Devil ini kartu yang menggambarkan, melambangkan itu tadi banyak magic loh. Ya seakan-akan ini dendam daripada orang-orang yang pernah dulu membenci leluhurmu, teman-teman, itu berjalan hingga saat ini. Ya sumpah-sumpah mereka itu berjalan hingga saat ini. Ya, mungkin kamu sering ataupun pernah mengalami adanya suatu keganjilan ataupun hal-hal yang tidak masuk di akal di dalam kehidupan keluarga kamu, ya. Mungkin anggota keluarga kamu banyak yang, mohon maaf teman-teman ya, meninggal secara nggak wajar ataupun dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin karena ada beberapa kutukan ataupun beberapa ulah dari orang-orang yang hingga saat ini, detik ini, masih menaruh dendam ya kepada leluhurmu dan kemudian keturunannya. Ya, jadi secara nggak langsung di sini leluhur kamu mungkin memilih kamu. Kamu lah yang dipilih untuk apa? Untuk memutuskan. Oke. Mungkin kutukan, sumpah ataupun perjanjian apapun itu bentuknya, teman-teman, yang jelas memang kamu di sini adalah seorang pilihan. Jadi ketika kamu memiliki, kamu terpilih sebagai orang pilihan di sini, teman-teman, dan aku akui kok, ujiannya banyak banget, ya kan? Ujiannya banyak banget, masalahnya banyak banget, dan seakan-akan itu bertubi-tubi. Ya, dan kamu harus kuat. Kamu bakal dibenci oleh semua orang di sini. Ya, dan bahkan memang ini cukup terlihat, cukup terbukti, teman-teman. Kamu dibenci oleh begitu banyak orang. Ya, selain karena apa? Kehidupan kamu yang mungkin lebih mapan daripada mereka, kehidupan kamu yang lebih sukses dari mereka, ya, ataupun ya dan lain-lain. Ya, yang jelas seperti itu. Tetapi ketika kamu sudah mampu melewati fase-fase sulit ini dan memutuskan hubungan ataupun kutukan, sumpah apapun itu dari seseorang yang pernah ya mungkin menaruh dendam terhadap leluhurmu, teman-teman, maka mudah-mudahan kehidupan kamu akan eh, apa ya? Kalau dikatakan sih sebenarnya ya semuanya akan terbuka ya, dari jalan keresukian kamu, kebaikan-kebaikan kamu, dan kemudian ya nggak akan ada lagi hal-hal ganjil, teman-teman ya, hal-hal yang aneh mungkin ya, menyangkut tentang keluarga dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin seperti itu kenapa kamu dijaga oleh oleh begitu banyak ribuan ya pasukan dari leluhurmu. Oke, mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.